Salam adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Dan kita bersyukur untuk banyak berkat Tuhan sediakan bagi kita. Kesehatan, kekuatan, makanan, pakaian, minuman, teman, sahabat, dan keluarga. Tetapi dari banyak berkat yang Tuhan berikan, bersyukur kepada Yesus yang mati bagi kita, agar kita menjadi pewaris kerajaan surga. Sebelum kita belajar dari firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan penerangan, pengertian, bahkan kuasa untuk menghidupkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang dibutakan. Judulnya dibutakan. Dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Kisah 13 ayat 47. Kisah 13 ayat 47 bunyinya seperti ini. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Jadi sudah ditentukan bahwa Paulus akan memberikan terang kepada bangsa-bangsa. Nah, cerita kita berawal dari Paulus yang pada waktu itu ada bersama-sama dengan orang banyak ketika Stefanus dilempari dengan batu. Jadi adik-adik, mereka itu tidak menyayangi, tidak mengasihi, tidak ada simpati terhadap orang-orang pengikut Yesus. Oleh sebab itu, Paulus bertekad dalam hatinya, dia harus pergi dan membunuh orang-orang pengikut Yesus, orang-orang Kristen. Dia meminta surat dari imam besar untuk izin mengejar orang-orang Kristen. Tujuan pada saat ini adalah ke Damsyik, sebelah utara Yerusalem. Adik-adik, Paulus dengan sangat bersemangat sekarang pergi ke Damsyik. Dalam perjalanan itu apa yang terjadi adik-adik? Sebelum mereka masuk ke kota yang indah itu, pemandangan sangat indah, subur, tanaman yang subur dan bunga-bunga serta tanaman lain sangat menarik hati. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba dia melihat cahaya yang terang dari surga, dan di tengah-tengah sinar itu terdengar suara yang mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya?" Saulus menjadi termangu-mangu dan berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" "Aku adalah Yesus yang kau aniaya itu." Lalu apa yang terjadi? Pada waktu Paulus mau membuka matanya, dia tidak dapat melihat apa-apa lagi. Dia sangat ketakutan. Dan teman-temannya menuntun dia masuk ke kota Damsyik. Di dalam kota itu dia tidak makan, tidak minum selama 3 hari. Dia berpuasa dan berdoa, dan dia bertobat. Pada saat yang sama, di dalam kota itu ada murid Yesus yang namanya Ananias. Dia panggil Ananias dalam penglihatannya. "Ananias, pergi kamu ke jalan lurus. Di sana di rumah Yudas, kamu akan bertemu dengan seorang yang bernama Saulus. Dia buta dan aku telah memanggil dia untuk menjadi penolong." Adik-adik, Ananias bilang, "Oh Tuhan, aku sudah tahu Paulus itu orang yang apa? Yang kejam. Dia sedang mencari orang-orang Kristen, laki-laki dan perempuan, mau ditangkap dan dibawa ke Yerusalem
untuk dimasukkan dalam ke penjara. Dan bahkan ada dari antara mereka yang harus dibunuh. Tapi Yesus mengatakan kepada Ananias, "Ananias, jangan takut. Jangan takut. Aku telah memilih dia menjadi penolongku. Dan dia akan memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang bukan Yahudi, bahkan kepada orang Yahudi sekalipun, dan kepada raja-raja." Dan kamu tahu, Ananias pergi mengatakan apa yang telah dikatakan Yesus kepadanya. Dan ingat, beritahukan kepada Saulus bahwa dia pun akan menderita bersama-sama dalam pengabaran Injil. Ananias pergi ke sana dan meletakkan tangannya di mata Paulus. Ia dapat melihat. Adik-adik, pengalaman ini merubah kehidupan Paulus menjadi penginjil bagi Yesus. Sejak itu, dia berani menjadi pengikut Yesus. Adik-adik, Yesus dapat memanggil Saulus menjadi pekerja baginya. Dia juga dapat memanggil kalian untuk menjadi pengerja, pelayan di dalam penginjilan. Mudah-mudahan Tuhan menolong kita. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Tolonglah kami Tuhan, agar pelajaran ini boleh memberikan semangat bagi kami untuk bekerja menginjil bagi Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati ya.